Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 7 bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 28 dan ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah, yaitu dengan mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan mempersekutukan Allah, berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah.
maka bagaimana mungkin kalian berbuat syirik, kalian kufur kepada Allah, kalian mendustakan ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum amwatan, sedangkan kalian dahulu adalah amwatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari sesuatu yang tidak ada. Wa kuntum amwatan ay annallaha khalaqakum minal adam. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari sesuatu yang tidak ada. Dan di antara para ulama menafsirkan wa kuntum amwatan, padahal kalian itu mati, yaitu ketika kalian berada di rahim ibu kalian sebelum ditiupkan ruh janin, sebelum ditiupkan ruh dalam kondisi mati, tidak ada nyawanya. Fa ahyakum, kemudian setelah kalian mati baru Allah menghidupkan kalian, yaitu kalian hidup di dunia ini. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian kembali, yaitu pada hari kiamat nanti dibangkitkan lagi untuk dihisab. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya kalian dikembalikan. Kemudian ayat 29 Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kalian. Ini menunjukkan bahwasannya pada asalnya segala sesuatu yang ada di muka bumi itu halal dan suci, dimanfaatkan manusia. Tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat, kemudian istawa, yaitu artinya menuju. Kemudian Allah menuju ke arah langit. Fasawwahunna sab'a samawat, kemudian Allah menciptakan 7 langit yang sempurna, yang kokoh. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir 2 ayat yang mulia ini. Penulis Fadilatul Syekh Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, hada istifhamun bimakna ta'ajjub wat taubih wal ingkar. Pertanyaan pada ayat ini bermakna ta'ajjub, yaitu bermakna heran. Jadi kadang-kadang saking marahnya,
sampai heran. Jadi kadang-kadang orang itu saking marahnya sehingga muncul apa? Keheranan. Ini menunjukkan syiddatul ingkar, kuatnya pengingkaran. Maka penulis berkata, hada istifhamun bimakna ta'ajjub. Pertanyaan pada ayat ini bimakna ta'ajjub, maknanya adalah heran, wa taubih, dan untuk mencelah, wal ingkar, yaitu bermakna pengingkaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingkari dan mencelah dan heran kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, kepada orang-orang yang berbuat syirik, dan kepada orang-orang yang mendustakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai artinya, kaifa yahsulu minkum al-kufru billah. Artinya, bagaimana didapatkan dari kalian, bagaimana terjadi pada diri kalian al-kufru billah, kufur kepada Allah dengan berbuat syirik, dengan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi khalaqakum minal adam, padahal Allah menciptakan kalian dari sesuatu yang tidak ada. Ini adalah pertanyaan yang artinya pengingkaran. Bagaimana mungkin manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin mereka berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, padahal hanya Allah saja yang menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, yaitu surat At-Tur ayat 35. Allah taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka, yaitu manusia, itu terlebih lagi orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang kufur kepada Allah, apakah mereka dahulu diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang tidak ada? Amhumul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Jawabannya, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak ada. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat yang pertama. Surat Al-Insan ayat yang pertama, Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu pada manusia saat di dalam zaman, hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, bukankah telah berlalu waktu bagi manusia ketika itu dia bukan sesuatu yang disebut. Sekarang pertanyaan, 100 tahun yang lalu kita semua yang ada di masjid ini belum disebut apa-apa. Berarti kita ketika itu mati, atau ketika itu kita belum ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sesuatu yang sebelumnya apa? Tidak ada. Demikian pula ayah kita, yaitu nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam.
Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada. Jadi manusia diciptakan oleh Allah yang sebelumnya mereka itu tidak ada. Maka hanya Allah yang menciptakan mereka. Lalu mereka, kenapa manusia kufur? Kenapa manusia berbuat syirik? Dan kenapa manusia menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wa an'alma 'alaikum bi asnafin ni'am. Kemudian Allah memberi kenikmatan kepada kalian wahai manusia dengan berbagai macam kenikmatan. Thumma yumitukum 'inda istikmali ajalikum. Kemudian Allah mematikan kalian ketika ajal kalian sudah selesai. Wa yujazikum fil qubur, dan Allah membalas amal kalian di kuburan. Thumma yuhyikum ba'dal ba'thi wan nusyur. Kemudian setelah itu Allah menghidupkan kalian lagi setelah hari kebangkitan, setelah hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dengan demikian manusia itu mati berapa kali? Mati berapa kali? 2 kali. Dan hidup berapa? 2 kali. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Ya Allah, Engkau mematikan kami 2 kali dan Engkau menghidupkan kami 2 kali. Hidup yang pertama yaitu hidup di dunia ini. Hidup yang kedua adalah hidup pada hari kiamat nanti. Sekarang pertanyaan, mati pertama, kapan mati yang pertama? Kematian yang pertama kapan? Ketika belum ada, belum berwujud apa-apa itu mati. Atau ditafsirkan ketika berada di rahim ibu sebelum apa? Ditiupkan roh. Jadi manusia itu mati. Itu mati pertama. Mati pertama yaitu kematian ketika mereka belum berwujud apa-apa, mati. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Kemudian kematian yang kedua adalah kematian setelah mereka hidup di dunia, Allah matikan ketika ajal mereka sudah selesai, sudah sempurna. Dengan demikian manusia itu mati 2 kali dan hidup berapa? Hidup 2 kali. Ini makna firman Allah, "Tsumma wa kuntum amwatan fa ahyakum." Kalian itu dulunya mati, yaitu mati sebelum hidup. Sebelum, ketika belum berwujud apa-apa, mati. Lalu Allah menghidupkan kalian. Kemudian Allah mematikan kalian, lalu Allah menghidupkan kalian lagi. Demikian. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Tsumma ilaihi turja'un." Setelah itu hanya kepada Allah saja kalian dikembalikan. Fayujazikum al-jaza'al awfa. Lalu Allah membalas kalian, yaitu pada hari kiamat, dengan balasan yang sempurna. Fa idza kuntum fi tasarrufihi wa tadbirihi wa birrihi. Apabila kalian wahai manusia berada di
pemeliharaan Allah, dan kalian berada di pengaturannya, dan kalian berada di dalam kebaikan Allah. Artinya Allah selalu berbuat baik kepada kalian. Wa tahta awamirih ad-diniyah, dan kalian di bawah perintahnya, baik itu perintah agama atau perintah kauniyah. Wa ba'da dzalika tahta dinihil jazai, kemudian setelah itu kalian wahai manusia di bawah perintahnya, yaitu pada hari kiamat, yaitu kalian akan dibalas semua perbuatan kalian. Afayaliqu bikum an takfuru bih, kalau demikian apakah layak kalian wahai manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa hal hada illa jahlun azim, apakah ini semua tidak menunjukkan kecuali menunjukkan kebodohan yang sangat besar. Wasafahun kabir, ini semua menunjukkan itu orang-orang kafir, mereka adalah orang yang sangat bodoh dengan kebodohan yang sangat besar. Balilladzi yaliqu bikum, bahkan yang layak, yang patut bagi kalian adalah antattaqu, kalian bertakwa kepadanya, wa tashkuruhu, dan kalian bersyukur kepadanya, wa tu'minu bihi, kalian beriman kepadanya, wa takhafu adabahu wa tarju thawabahu, kalian takut siksanya dan kalian berharap pahala di sisinya. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala heran kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir ketika mereka kufur kepada Allah. Ini menunjukkan kebodohan mereka, karena pada akhirnya mereka mendapatkan balasan dari kekufuran mereka. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi seluruhnya. Ai khalaqalakum birran bikum wa rahmatan jami'a ma 'alal ardi lil intifa' wal istimta' wal i'tibar. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian birron, sebagai bentuk kebaikan Allah kepada kalian, wa rahmatan, dan juga sebagai bentuk rahmat Allah kepada kalian, semua yang ada di muka bumi untuk dimanfaatkan, dan agar kalian menggunakannya lil istimta', supaya kalian menjadikan apa yang ada di muka bumi untuk bersenang-senang selama tidak melampaui batas, wal i'tibar, jadi kalian memanfaatkannya dan kalian boleh menikmatinya, wal i'tibar, dan agar dijadikan pelajaran, yaitu dengan merenungkan ayat-ayat al-kauniyah. Wa fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, dalilun, terdapat dalil ala annal asla fil asya'i al ibaha wa taharah, pada asalnya, jadi hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik itu makanannya, pepohonannya, buah-buahannya, atau binatang-binatang yang ada di muka bumi, hukum asalnya apa? Hukum asalnya itu halal, boleh, dan suci. Itu hukum asal. Kalau ada yang mengatakan haram,
harus ada dalil. Kalau ada yang mengatakan najis, harus mendatangkan apa? Dalil. Dengan demikian kaidah hukum asal semua yang ada di muka bumi ini boleh, halal dan suci, kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya atau yang mengatakan najis. Li'annaha siqat fi ma'radil imtinan, karena ayat ini diturunkan untuk menjelaskan anugerah, pemberian. Jadi Allah tidak mungkin memberi sesuatu lalu diharamkan. Allah tidak mungkin memberi sesuatu kecuali halal dan suci, kecuali apabila ada dalil yang menjelaskan bahwasanya sesuatu tersebut najis atau apa? Haram. Kalau hukum asal suci dan hukum asal halal, yakhruju bidzalika al-khaba'ith fa inna tahrimaha aidan yu'khadu min fahwal ayah. Keluar dari ayat ini kecuali sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, khaba'ith, najis, sesuatu yang buruk diharamkan, diambil dari kandungan ayat ini. Itu kandungan ayat ini yang halal saja yang dibolehkan, yang suci saja. Adapun sesuatu yang buruk, al-khaba'ith, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayanil maqsudi minha wa annahu khalaqaha linaf'ina, dan pada ayat ini dijelaskan maksud dari diciptakannya apa yang ada di muka bumi, yaitu agar Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya untuk memberi manfaat kepada kita. Fama fihi dararun fahuwa kharijun min dalik. Maka apabila ada sesuatu yang membahayakan, maka diharamkan dan tidak dihalalkan. Wa min tamami ni'matihi mana'ana minal khaba'ith tanzihan lana, dan di antara sempurnanya nikmat Allah kepada kita, yaitu Allah melarang kita melakukan, yaitu mengambil barang-barang yang berbahaya untuk mensucikan kita. Wa qauluhu, adapun firman Allah, thumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat, kemudian Allah menuju langit dan Allah menciptakan dengan sempurna 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Istawa di dalam Al-Quran ada 3 makna. Istawa di dalam Al-Quran ada 3 makna. Yang pertama adalah istawa kemudian ditambahi ilah. Istawa ditambahi ilah artinya qasadah. Jadi istawa ilah artinya apa? Qasadah. Kemudian yang kedua, istawa kemudian ditambahi ala. Jadi ada kalimat istawa kemudian ada tambahannya ala. Artinya irtafa'ah. Istawa ala artinya tinggi. Ala wartafa'ah, tinggi, di atas. Jadi istawa kalau ditambahi ala artinya tinggi dan di atas. Kemudian istawa saja, tidak ada tambahannya. Istawa saja artinya yang sempurna. Jadi istawa saja tidak ada tambahannya artinya yang sempurna. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, istawa taridu fil Quran ala thalathati ma'anin. Istawa
Di dalam Al-Quran terdapat 3 makna. Fataratan la tu'addu bil harf fayakunu maknaha al-kamalu wat tamam. Kadang-kadang istawa tidak ada tambahan hurufnya, istawa saja. Artinya al-kamalu wat tamam, artinya sempurna. Jadi istawa saja artinya sempurna. Kama qala fi qawlihi an Musa, sebagaimana firman Allah tentang Nabi Musa, walamma balagha asyuddahu wastawa. Ketika Musa alaihissalam sudah balik wastawa dan sudah sempurna, yaitu sempurna, semakin dewasa, sudah dewasa, bentuknya, tubuhnya sudah kuat dan sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi seorang nabi. Demikian. Wa taratan takunu bimakna ala wartafa'a wadhalika idza uddiyat bi ala. Istawa kadang-kadang artinya yang tinggi, yang di atas. Apabila istawa ditambahi kalimat apa tadi? Ala. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa, bersemayam di atas ars. Istawa artinya ala, Allah maha tinggi di atas ars. Dan juga seperti firman Allah, litastawu ala zuhurihi, ketika kalian istiwa di atas kendaraan. Manusia ketika berada di atas kendaraan dianjurkan, orang-orang yang beriman dianjurkan membaca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Allah berfirman, litastawu ala zuhurihi, itu ketika kalian berada di atas kendaraan. Wa taratan takunu bimakna qasada kama idza uddiyat bi ila. Dan istawa kadang-kadang artinya qasada apabila ditambahi kalimat ila, ada tambahan huruf ila, maka istawa artinya qasada. Kesimpulannya, istawa ada berapa makna? Ada 3. Apabila istawa saja artinya apa? Tidak ada tambahannya, sudah sempurna, sempurna penciptaannya. Jelas ya? Kemudian istawa ditambahi huruf ala, apa artinya? Yang tinggi. Ala wartafa, tinggi atau di atas. Kemudian istawa ditambahi huruf ila, artinya apa? Artinya apa? Qasada, artinya menuju. Istawa ditambahi huruf ila, artinya qasada, yaitu menuju. Sebagaimana kama fi hadhil ayat, sebagaimana yang Allah jelaskan pada ayat ini. Artinya lamma khalaqa ta'ala al-ardha, ketika Allah menciptakan bumi, sudah selesai menciptakan bumi, qasada ila khalqis samawat, maka Allah menuju ke arah langit untuk menciptakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu Allah menciptakan 7 langit. Fa khalaqaha, Allah menciptakannya. Wa ahkamaha, dan Allah menciptakannya dengan kuat. Wa atqanaha, dan Allah menciptakannya dengan sempurna. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Faya'lamu ma yaliju fil ard, Allah mengetahui semua yang turun ke bumi, semua yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan Allah mengetahui semua yang keluar dari bumi. Yang masuk ke dalam bumi apa? Contohnya? Hujan.
yang masuk ke dalam bumi, contohnya di antaranya mayit. Yang keluar contohnya apa? Tumbuh-tumbuhan keluar dari perut bumi. Wa ma yanzilu minas sama, dan Allah mengetahui semua yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan Allah mengetahui semua yang naik ke langit. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui semua yang kalian kerjakan secara sembunyi-sembunyi, dan mengetahui semua yang kalian kerjakan terang-terangan, dan Allah Maha mengetahui semua yang tersembunyi. Wa katsiran ma yaqrunu baina khalqihi wa itsbati ilmihi, dan banyak di dalam Al-Quran Allah menggabungkan antara penciptaan dan menetapkan ilmunya. Jadi digabungkan antara menciptakan dan ilmu. Kama fi hadhil ayah, sebagaimana yang ada pada ayat ini. Wa kama fi qaulihi ta'ala, dan sebagaimana pula yang ada pada firman Allah, ala ya'lamu man khalaq, bukankah dia, yaitu Allah, mengetahui siapa yang diciptakannya. Wa huwal latiful khabir, dan dialah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Lianna khalqahu lil makhluqat adallu dalilin ala ilmihi wa hikmatihi wa qudratihi. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk ini menunjukkan ilmu Allah, yaitu menunjukkan sempurnanya ilmu Allah, dan menunjukkan hikmahnya, dan menunjukkan kemampuannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari tafsir dua ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, fiha ahammiyatu da'watin nas ila tauhid. Pentingnya perkara mengajak manusia kepada tauhid. Ahammiyatu da'watin nas ila tauhid, pentingnya mengajak manusia kepada tauhid. Maka Al-Quran seluruhnya dari awal sampai akhir tentang tauhid. Dan Al-Quran semua perintahnya adalah mengajak manusia kepada tauhid. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, Al-Quran min awwalihi ila akhirihi bayanun anit tauhid. Al-Quran dari awal sampai akhir keterangan tentang tauhid. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrik, mengingkari orang-orang yang menyekutukan Allah, supaya mereka meninggalkan kesyirikannya, supaya mereka meninggalkan kekufurannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha anna syirka a'dhamu jahlin wa safah. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasanya kesyirikan adalah kebodohan yang paling puncak. Jadi orang yang syirik itu adalah orang yang paling bodoh, akalnya tidak digunakan. Maka lihatlah orang-orang yang berbuat syirik, hilang akal mereka. Jadi pada tanggal 1 Surah ada gerombolan kerbau, yang namanya apa kerbaunya? Iya, kerbau tersebut kalau buang kotorannya apa? Dijadikan berkah. Jadi syirik itu merusak akal. Kebodohan yang paling bodoh adalah syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini sangat heran, bagaimana mungkin? Ini menunjukkan kebodohannya. Orang yang kufur, orang yang syirik adalah orang yang bodoh.
Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa hal hada illa jahlun azim. Tidakkah kesyirikan ini menunjukkan kecuali kebodohan yang sangat besar. Orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang kebodohannya itu sempurna. Bodohnya itu sangat sempurna. Di India ditemukan bahwasannya obat corona adalah kencing sapi. Ini khusus di India saja. Jadi siapa yang minum kencing sapi tersebut sembuh, dijamin anti corona katanya. Dan khusus di India saja. Orang Syiah pada tanggal 10 Muharram, itu hari Asyura, merayakan peristiwa-peristiwa. Dan di antara peristiwa tersebut ada yang menjijikkan, yaitu di antara mereka ada yang makan kotoran imamnya. Kotorannya imam dimakan karena ini berkah, hari yang mulia, makan kotorannya imam. Nah, ini menunjukkan apa? Kebodohan. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu hilang akalnya. Maka lihatlah orang-orang yang kedukun, disuruh apa saja, nyembelih kodok, kodok disembelih, nyembelih tikus, tikusnya disembelih. Dicari syaratnya apa saja, jijik, kotor. Karena syirik itu adalah ajhalu jahl, puncaknya kebodohan adalah berbuat kesyirikan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, annallaha khalaqal khalqa minal adam, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang sebelumnya tidak ada. Bukan hanya manusia, semuanya Allah menciptakan sebelumnya tidak ada. Tentang manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu waktu dari waktu, yaitu dari masa ketika itu manusia belum berwujud sesuatu apapun. Bahkan alam semesta ini, bahkan dunia dan seisinya, sebelum diciptakan Allah, sebelumnya tidak ada. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ji'naka nas'alu an awwali hadzal amr. Ya Rasulullah, kami datang kepada engkau untuk bertanya, makhluk apa yang paling pertama kali diciptakan Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dahulu Allah ada, belum ada satupun selain Allah. Dalam lafaz yang lain, kanallahu wa lam yakun syai'un ma'ahu. Allah maha ada, maha sempurna wujudnya. Dan ketika itu belum ada sesuatu pun yang bersama Allah. Dalam lafaz yang lain, kanallahu wa lam yakun syai'un qablahu. Allah ada dan tidak ada satupun yang ada sebelum Allah. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Kemudian Allah menciptakan ars di atas apa? Di atas air. Kemudian wa kataba maqadiral khalq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat takdirnya apa? Makhluk. Kemudian baru setelah itu wa khalaqas samawati wal ard. Baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah sebelumnya tidak ada. Bukan hanya manusia, semua makhluk sebelumnya tidak ada. Kemudian diciptakan oleh Allah, baru mereka ada.
Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang agung ini, fiha bayanu naqsi hayatil khalqi wa kamali hayatil khaliq. Keterangan bahwasannya hidupnya makhluk itu tidak sempurna, banyak kekurangannya. Sedangkan hidupnya Allah, hidupnya Khalik adalah hidup yang sempurna. Keterangan bahwasannya hidupnya makhluk adalah hidup yang kurang, sebelumnya tidak ada, baru Allah yang mengadakan. Kemudian mereka mati lagi, hidup lagi, dan itu semuanya Allah yang menghidupkan mereka dan yang mematikan mereka. Adapun hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna, hayatun kamilah, hidup yang sempurna, la yasbiquha adam wala yalhaquha zawal. Hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna, tidak diawali dengan kekosongan. Artinya Allah itu tidak pernah tidak ada lalu muncul gitu, enggak. Allah itu tidak pernah kosong. Allah itu maha ada, maha hidup yang sempurna, tidak diawali dengan tidak ada. Maka Allah berfirman, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Artinya tidak dimunculkan, tidak diadakan. Sebelumnya tidak ada, baru ada. Yang sebelumnya tidak ada, baru ada, itu namanya siapa? Makhluk. Adapun Al-Khaliq yang adanya itu sempurna, hidupnya sempurna, tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan binasa. Hidupnya hayatun kamilah. Hidupnya Allah sempurna, la yasbiquha adamun, yang tidak didahului dengan kekosongan, wala yalhaquha zawal, dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha isbatu tauhidir rububiyah. Kita mengimani hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengumpulkan manusia. Pada hari kiamat nanti hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan faedah isbatu, kita menetapkan tauhidir rububiyah, yaitu menetapkan tauhid rububiyah. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha al-ihtijaju birrububiyah alal uluhiyah. Al-ihtijaj, berhujjah dengan rububiyahnya Allah untuk menjelaskan uluhiyahnya. Artinya apabila hanya Allah saja yang menciptakan, apabila hanya Allah saja yang mengadakan manusia, padahal manusia sebelumnya tidak ada, yang mengadakan mereka itu Allah. Yang mengadakan mereka itu bukan jin, yang mengadakan mereka itu bukan patung. Maka ibadah itu hanya kepada siapa? Kepada Allah saja. Yang memberi rezeki kepada manusia itu Allah, bukan bumi, bukan laut. Maka sedekah bumi, sedekah laut itu tidak ada. Sedekah hanya diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sedekah menyembah bumi. Terima kasih kepada bumi, terima kasih kepada laut, kemudian terima kasih kepada apa? Gunung. Tidak tahu nanti suatu saat ada terima kasih kepada awan, mendung dan seterusnya. Kemudian pelajaran berikutnya, ini faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Annal janin law kharaja qabla an tunfakha fihi ruh
fa innahu la yathbutu lahu hukmul hayy annal janin lau kharaja, bahwasanya janin kalau keluar sebelum ditiupkan ruh, maka fa innahu la yasbutu lahu hukmul hayy, maka tidak boleh dihukumi dengan hukum orang yang hidup. Janin itu ada dua. Janin yaitu ibu hamil yang keguguran, itu hukumnya ada dua. Keguguran sebelum ditiupkan ruh, yaitu keguguran ketika usianya masih apa? Contoh 1 bulan atau 2 bulan. Ini namanya janin belum ditiupkan apa? Ruh. Janin yang belum ditiupkan ruh, tidak ada apa-apa. Ini masih tidak ada. Ini mayit. Tidak dihukumi hukum orang yang hidup. Maka tidak perlu dikafani, tidak perlu diberi nama. Jelas ya? Tidak perlu disolati. Ya, karena ini darah kotor saja, daging yang rusak. Karena belum ditiupkan apa? Ruh. Tidak perlu disolati dan tidak perlu dikuburkan di kuburan kaum muslimin, dipendam di mana saja. Silahkan. Tetapi sebaliknya, yang kedua, janin yang sudah ditiupkan ruh, usianya sudah 6 bulan, 5 bulan contohnya, maka janin tersebut dihukumi seperti hukumnya orang yang hidup. Diberi nama yang benar, jangan nama yang main-main. Jadi ada seorang ibu yang anaknya meninggal waktu melahirkan, diberi nama buyar. Apa artinya buyar? Tamat. Selesai sudah, karena lahir meninggal. Dia minta saya tolong doakan Pak Lek buyar, katanya. Itu maksudnya apa Pak Lek buyar? Yaitu Pak Lek yang lahir meninggal dunia, dinamakan buyar. Kasih nama, tapi nama yang benar, karena nanti dikumpulkan dengan orang tuanya. Jelas ya? Diberi nama, kemudian dikafani. Nah, kalau bisa dimandikan, mandikan silahkan. Kalau tidak mungkin, cukup dikafani saja. Dan biasanya tidak mungkin, apalagi yang masih kecil sekali ya, dikafani, diberi nama, dikafani, disolatkan, tetap sunnah, walaupun tidak wajib. Disolatkan, kemudian dikubur di kuburan apa? Kaum muslimin. Jelas ya? Jadi janin itu ada dua. Janin yang belum ditiupkan ruh, ini nggak ada apa-apa, daging rusak atau darah kotor, itu saja. Apalagi 1 bulan pertama ini rusak, tidak ada hukumnya. Dan ibu yang keguguran tadi, darah yang keluar darah apa? Istihadah. Adapun yang sudah ditiupkan ruh, darah yang keluar darah apa? Darah nifas. Jadi kesimpulannya, saya ulangi lagi biar jelas. Janin yang keguguran sebelum ditiupkan ruh, tidak ada hukumnya. Sedangkan ibunya, darah yang keluar dari ibunya adalah darah apa? Istihadah, darah kotor, tetap sholat, wajib sholat, gak nifas. Adapun janin yang sudah ditiupkan ruh, sudah ada ruhnya, sudah usia 5 bulan, 6 bulan, 4 bulan lebih, sudah ada ruhnya, sudah bergerak-gerak, lalu keguguran, maka satu, diberi nama, dikafani, sunnah disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, kemudian ibunya apa? Nifas. Kalau keluar darah berarti darah nifas. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha annallaha khalaqal ard qabla khalqis samawat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dulu, baru Allah menciptakan apa? Langit. Jadi kalau kita bangun itu
Genteng dulu atau pondasi dulu? Hah? Kalau kita bangun bangunan itu pondasi dulu atau gentengnya dulu? Hah? Pondasi dulu. Demikian. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menciptakan bumi dulu seperti ayat ini dan ayat yang lainnya. Maka Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menegaskan ayat ini jelas terang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dulu kemudian menciptakan apa? Langit. Wa kadzalika sya'nul bina. Demikian orang yang membangun. Namanya bangunan itu dibangun bawahnya dulu, dasarnya dulu, baru dibangun apa? Atasnya. Demikian. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran isbatul ba'tsi wan nusyur, mengimani adanya hari kebangkitan dan adanya hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih." Dialah Allah yang menciptakan makhluk pertama kali, kemudian menghidupkan lagi. Dan menghidupkan lagi itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik mengingkari hari kebangkitan. Orang-orang musyrik mengingkari kalau sudah mati tidak ada lagi kehidupan lagi. Yang ada adalah reinkarnasi. Iya. Kalau dia baik lahir tapi jadi orang lain. Kalau tidak baik jadi kodok atau jadi yang lain. Ini adalah keyakinan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik. Adapun orang-orang yang beriman mengimani adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Kemudian dari ayat yang mulia ini fiha itsbatul jazaa'i yaumal qiyamah, mengimani ada balasan pada hari kiamat, hari pembalasan. Karena Allah menghidupkan lagi untuk apa? Untuk dibalas dengan balasan yang sempurna. Fiha annal asla fil asya' al ibaha wat tahara. Dari ayat ini terdapat pelajaran pada asalnya segala sesuatu yang ada di muka bumi hukumnya halal dan hukumnya apa? Suci. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi bayanu kamali ilmillah, keterangan tentang sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Allah menciptakan ini berdasarkan ilmunya yang sempurna dan berdasarkan hikmahnya yang sempurna. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.